di mana saja berada. Jumpa lagi dalam reportasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mapitara bulan Juli tahun 2022. Kali ini topik kita adalah mari menjadi petani modern. Berkaca dari kondisi regenerasi petani saat ini jelas sangat mengkhawatirkan. Faktor usia petani secara umum tentu saja akan sangat berpengaruh pada kemampuan meningkatkan produktivitas hasil usaha tani, termasuk juga kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi terhadap kemajuan teknologi pertanian yang semakin canggih dan hanya mungkin dapat dijalani oleh para generasi milenial. Saatnya para generasi milenial harus mulai menggantikan para petani yang sudah lanjut usia. Khususnya di Kecamatan Mapitara saat ini, realitas sosial terjadi pada petani yang berusia muda masih sedikit. Minat generasi muda untuk menjadi petani atau berusaha di bidang pertanian cenderung menurun. Angkatan kerja pertanian lebih didominasi oleh golongan penduduk usia di atas 40 tahun. Masalah penuaan petani ini patut menjadi perhatian kita semua. Jika kegiatan produksi pertanian hanya dilakukan oleh generasi tua, maka perlahan tapi pasti jumlah petani akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Akibatnya, produksi pertanian juga tentu akan ikut menurun. Dan selanjutnya, sangat dimungkinkan akan terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan produksi dengan kebutuhan konsumsi. Permintaan produk pangan diperkirakan akan terus naik seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemajuan ekonomi, dan pertumbuhan industri pengolahan makanan. Dampak menyusutnya jumlah petani yang produktif sebenarnya bukan hanya terkait pada aspek ekonomi saja, tetapi juga akan menimbulkan isu lingkungan, di mana akan timbul kecenderungan lahan-lahan pertanian yang terlantar karena tidak ada lagi yang menggarap. Kemudian, lahan-lahan tersebut akan berubah fungsi menjadi lahan terbangun seperti perumahan dan infrastruktur lainnya. Sehingga lahan-lahan pertanian akan semakin menyusut dan akan muncul permasalahan ketidakseimbangan lingkungan. Kondisi nyata yang terjadi di Kecamatan Mapitara saat ini menjadi pusat perhatian dari seorang Yosef Lavanto. Berbekal pengalaman sebagai petani hortikultura di tanah perantauan selama puluhan tahun, pria kelahiran desa Notokoli ini bertekad mengajak petani angkatan muda di Kecamatan Mapitara untuk menjadi petani hortikultura yang maju dan modern. Berikut wawancara eksklusif bersama Yosef Lavanto. Yuk Sobat Tani, mari kita simak bersama-sama. Ya, dan saya sebetulnya orangnya bukan berarti saya ini orang berada atau apa, tapi keadaan saya seperti ini. Saya bicara apa adanya dan saya sebenarnya tidak pernah mengharapkan harus dibantu atau apa, tapi paling tidak keluarga saya, kawan saya atau orang-orang saya yang di sini jangan sampai ketinggalan dengan sistem pertanian yang sekarang. Jangan kita beranggapan bahwa di tempat kita tanam sayur itu tidak bisa, tanam bawang itu tidak bisa, tanam tomat itu tidak bisa. Sebetulnya di tempat kita, di daerah kita, potensinya, alamnya dan tanahnya itu sangat bagus dan sangat cocok untuk tanam sayuran, yaitu mulai dari bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, kentang, semua. Karena kita dan saya pribadi itu sebetulnya saya menjawab tantangan dari kawan-kawan, dari orang-orang di luar sana, yang di Pulau Jawa, yang di Sumatera, yang di mana-mana, yang mengatakan bahwa daerah NTT, Flores itu daerahnya tandus dan tidak bisa ditanam sayur. Tapi kita beralih, kita tertantang itu. Saya merasa tertantang setelah saya pelajari sekian puluh tahun dan saya tahu sistemnya seperti itu. Makanya saya ingin terapkan di sini
kebetulan saya juga punya relasi atau kawan sampai ke luar negeri yang di Israel. Bagus. Itu daerahnya tandus, sangat tandus. Lebih tandus dari kita, dan itu Pasir semua. rata-rata itu gunung pasir. Tapi kenapa bisa? Tanam sayur di sana itu bisa, anggur di sana bisa. Kenapa? Karena mereka tahu sistemnya itu. Tapi kita di sini tidak usah canggih-canggih sistemnya, harus sistem tetes atau sistem apa. Kita air cukup. Kuncinya di sini air cukup, dan hawanya, udaranya di sini sangat cocok untuk sayur. Makanya saya ingin menjawab tantangan dari orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kita jual sayur itu harus dari Sulawesi, kalau tidak dari Bima, kalau tidak dari Jawa. Dan saya mengharapkan, saya ingin supaya masyarakat sini jangan mengharapkan sayur itu dari luar. Kita bisa produksi di sini. Dan saya pikir kalau semua seperti abang ini pasti sentra produksi seperti pasokan mungkin dari Maputara. Iya bisa. Kalau tidak khusus untuk WGT ya ketinggi lah. Itu pasti pasokan dari selain WGT situ dari Maputara juga, karena potensinya sangat bagus. Iya, dan dari dulu saya pernah di sana itu ditanya sama kawan-kawan, kalau di sana itu memang tidak bisa tanam. Oke Sobat Tani semua, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk kemajuan channel ini. Bye-bye.